Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Diana Harsha dengan NIM 2215101152. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen stres kerja pada pekerja perkebunan dan pesisir, kajian teori dan studi kasus tentang pengelolaan stres di sektor perkebunan dan pesisir Indonesia. Jadi, memahami stres kerja di sektor perkebunan dan pesisir. Sektor perkebunan dan pesisir merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia yang melibatkan jutaan pekerja. Namun, kondisi kerja di kedua sektor ini memiliki tantangan unik yang dapat memicu stres kerja yang signifikan. Pekerja di perkebunan menghadapi paparan panas ekstrim, beban kerja fisik berat, dan tuntutan produktivitas yang tinggi. Sementara itu, pekerja pesisir dan nelayan berhadapan dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, risiko keselamatan tinggi, dan ketidakpastian hasil tangkapan. Memahami dinamika stres kerja di kedua sektor ini menjadi krusial untuk merancang intervensi yang efektif dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Lalu, apa itu stres kerja? Stres kerja adalah respon fisik dan psikologis yang timbul ketika terjadi ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dengan kemampuan sumber daya atau kebutuhan pekerja. Kondisi ini bukan sekedar perasaan tertekan saat, melainkan reaksi kompleks yang melibatkan sistem hormonal, saraf, dan perilaku individu. Dampak utamanya apa? Yaitu penurunan produktivitas dan kualitas kerja, gangguan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi, masalah kesehatan fisik termasuk penyakit kardiovaskular, peningkatan absensi, dan turnover karyawan. Ketika seseorang mengalami stres kerja, tubuh melepaskan hormon kortisol dan adrenalin yang memicu berbagai perubahan fisiologis. Dalam jangka pendek, respon ini membantu individu menghadapi tantangan. Namun, paparan stres berkepanjangan dapat menyebabkan kerusakan kesehatan yang serius. Ada beberapa jenis stres kerja. Yang pertama itu stres akut, yaitu reaksi sementara dan intens terhadap tekanan kerja yang spesifik, ditandai dengan peningkatan mendadak hormon adrenalin dan kortisol. Contoh, deadline mendesak, presentasi penting, atau konflik tiba-tiba dengan rekan kerja. Karakteristiknya berlangsung dalam waktu singkat, gejala fisik jantung berdebar atau berkeringat dapat diatasi dengan coping segera. Yang kedua yaitu burnout atau kelelahan kronis. Itu kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang berkepanjangan akibat stres kerja yang tidak tertangani. Gejala utamanya kehilangan motivasi dan energi secara total, sikap sinis terhadap pekerjaan, penurunan prestasi kerja drastis, perasaan tidak berdaya, dan putus asa. Kedua jenis stres ini memerlukan pendekatan penanganan yang berbeda. Stres akut dapat diatasi dengan teknik manajemen waktu dan relaksasi, sementara burnout membutuhkan intervensi komprehensif termasuk restrukturisasi beban kerja dengan dukungan yang profesional. Lalu, paparan panas dan beban berat memicu stres, yaitu faktor penyebab stres kerja pada pekerja perkebunan dan pesisir. Stres kerja di sektor perkebunan dan pesisir dipicu oleh kombinasi kompleks faktor lingkungan, organisasi, dan sosial. Memahami faktor-faktor ini secara mendalam sangat penting untuk merancang strategi intervensi yang tepat sasaran. Penelitian menunjukkan bahwa pekerja di kedua sektor ini menghadapi tantangan unik dan yang berbeda dari pekerja di sektor formal lainnya. Kondisi kerja yang keras, ketidakpastian ekonomi, dan akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan yang menjadi karakteristik umum yang memperburuk tingkat stres. Faktor lingkungan kerja. Yang pertama, paparan panas berlebih. Nelayan dan pekerja perkebunan bekerja di bawah terik matahari dengan suhu mencapai 35-40 derajat Celcius. Paparan panas ekstrim ini meningkatkan risiko stres panas atau heat stress yang dapat menyebabkan dehidrasi, kelelahan ekstrim, hingga heat stroke. Penelitian UNAIR tahun 2023 itu menemukan bahwa nelayan tradisional di Jawa Timur mengalami peningkatan suhu tubuh inti hingga level berbahaya selama operasi penangkapan ikan. Dampaknya, penurunan konsentrasi, risiko kecelakaan kerja meningkat, dan penyakit terkait panas. Yang kedua, beban kerja fisik berat. Pekerja di perkebunan melibatkan aktivitas fisik insentif seperti mengangkat betan dan buah sawit, itu sekitar 10-30 kg, membersihkan lahan dan berjalan jauh di area perkebunan luas.
Putra mencatat bahwa beban kerja yang tidak profesional dengan kapasitas fisik pekerja menjadi sumber stres utama di PT Perkebunan Nusantara 4. Konsekuensi yaitu kelelahan kronis, cedera muskuloskeletal, dan penurunan produktivitas. Lalu ada fasilitas kerja tidak memadai. Banyak lokasi perkebunan dan pelabuhan perikanan memiliki fasilitas minim. Tidak ada tempat istirahat yang teduh dan nyaman, akses air minum terbatas, sanitasi dan toilet yang tidak layak, dan alat pelindung diri atau APD tidak tersedia atau tidak sesuai standar. Kondisi ini memperparah stres fisik dan psikologis pekerja. Faktor organisasi dan sosial, konflik kerja dan kurangnya dukungan sosial. Pada penelitian Fitria et al. Di PT Perusahaan Usaha Sawit Mandiri mengungkapkan bahwa konflik kerja merupakan prediktor signifikan stres kerja. Konflik dapat berupa itu ketegangan antara pekerja karena tersaing target, komunikasi buruk dengan supervisor, dan lain-lain. Dukungan sosial yaitu dari rekan kerja dan atasan terbukti menjadi faktor produktif yang mengurangi dampak negatif stres. Namun, banyak di lokasi perkebunan dan pesisir, budaya kerja individualistis dan kompetitif menghambat pembentukan sistem dukungan sosial yang kuat. Lalu, ketidakjelasan peran dan perubahan organisasi. Ayo Sehat 2025 mengidentifikasi beberapa faktor organisasi yang memicu stres. Yang pertama, ambiguitas peran. Yang kedua, perubahan cepat. Yang ketiga, ketidaknyamanan kerja. Yang keempat, kurangnya otonomi. Jadi, ada studi kasus di PT Usaha Sawit Mandiri atau USM Pasaman Barat. Penelitian komprehensif oleh Fitri et al. Di PT Usaha Sawit Mandiri memberikan wawasan mendalam tentang dinamika stres kerja di perkebunan kelapa sawit. Temuan utama yaitu konflik kerja berpengaruh signifikan positif terhadap lingkungan kerja yang tidak kondusif. Semakin tinggi konflik, semakin buruk persepsi kerja terhadap lingkungan kerja mereka. Yang kedua, peran mediasi stres, yaitu stres kerja berfungsi sebagai variabel mediasi antara konflik kerja dan kepuasan kerja. Namun, efek mediasi ini tidak bersifat langsung dan tidak signifikan secara statistik. Yang ketiga, implikasi manajerial. Penelitian ini menyarankan bahwa manajemen perlu fokus pada pencegahan dan resolusi konflik kerja, perbaikan lingkungan kerja fisik dan psikososial, dan yang terakhir, sistem komunikasi yang lebih terbuka. Lalu, dampak stres kerja pada kesehatan dan kinerja. Stres kerja yang tidak terkelola dengan baik memiliki konsekuensi serius terhadap kesehatan individu dan kinerja organisasi. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tapi juga dapat menyebabkan masalah kesehatan kronis yang mempengaruhi kualitas hidup jangka panjang. Penelitian epidemiologi menunjukkan bahwa stres kerja kronis itu meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan detak jantung koroner. Dan perspektif organisasi, stres kerja mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan melalui penurunan produktivitas, biaya kesehatan, dan tingginya angka turnover. Lalu, ada dampak fisik dan psikologis. Dampak kardiovaskular, tekanan darah tinggi adalah dampak fisik yang paling umum pada stres kerja. Peningkatan hormon kortisol menyebabkan vasokonstriksi dan retensi sodium yang meningkatkan tekanan darah. Studi ini menunjukkan pekerja dengan stres tinggi memiliki resiko 1,5 sampai 2 kali lebih besar mengalami hipertensi dibanding pekerja dengan stres rendah. Gangguan tidur, stres kerja mengganggu ritme sirkadian dan produksi melatonin, menyebabkan insomnia dan kualitas tidur yang buruk. Dampak lanjutan yaitu kelelahan kronis, penurunan konsentrasi, dan lain-lain. Dan seterusnya ada sakit kepala dan nyeri, ketegangan otot akibat stres penyebab tension headache, dan nyeri muskuloskeletal terutama di area leher, bahu, dan punggung. Lalu ada gangguan mental. Stres kronis meningkatkan risiko depresi dan kecemasan. Optalisva menemukan korelasi kuat antara tingkat stres kerja dengan gejala depresi pada pekerja sektor informal. Dampak kinerja pada organisasi, produktivitas menurun, absensi meningkat, turnover yang tinggi. Stres panas dan kelelahan fisik di pekerja pesisir. Nelayan dan pekerja pesisir menghadapi kombinasi unik dari paparan panas ekstrim, kelembapan tinggi, dan beban kerja fisik intens yang menciptakan resiko stres panas dan kelelahan yang mengancam jiwa. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dalam strategi manajemen kesehatan kerja.
Strategi manajemen stres kerja yang efektif. Manajemen stres kerja yang efektif ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan individu, organisasi, dan sistem sosial. Tidak ada solusi tunggal yang cocok untuk semua situasi. Strategi harus disesuaikan dengan konteks spesifik, jenis pekerjaan, dan karakteristik pekerja. Penelitian terkini menunjukkan bahwa kombinasi intervensi tingkat individu seperti teknik chopping dan manajemen waktu dengan intervensi tingkat organisasi seperti redesign pekerjaan dan peningkatan dukungan sosial menghasilkan efektivitas terbaik dalam mengurangi stres kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Ada 7 cara efektif mengatasi stres kerja. Yang pertama, kenali penyebab utama stres. Yang kedua, atur prioritas dan waktu kerja. Yang ketiga, pelajari teknik relaksasi. Yang keempat, lakukan aktivitas fisik rutin. Yang kelima, bangun ketahanan mental. Yang keenam, bangun hubungan positif. Dan yang terakhir adalah bicarakan masalahnya. Manajemen waktu dan komunikasi. Manajemen waktu yang baik, pengelolaan waktu yang efektif adalah kunci untuk mengurangi beban kerja berlebih dan mencegah stres. Prinsip-prinsip manajemen waktu yang terbukti efektif meliputi perencanaan harian, batasan waktu, delegasi, hindari prokrastinasi, dan waktu buffer. Komunikasi terbuka dan sehat. SOS 2025 menekankan pentingnya membangun komunikasi yang konstruktif di tempat kerja sebagai strategi preventif stres. Komunikasi yang baik yaitu meliputi assertiveness atau ekspresikan ketubuhan dan batas dengan jelas tanpa agresi. Active listening, dengarkan rekan dan atasan dengan empati. Feedback konstruktif, berikan dan terima kritik secara profesional. Transparansi, komunikasikan kendala atau masalah lebih awal. Dan yang terakhir, regular check-ins, adakan pertemuan rutin untuk klarifikasi ekspektasi. Lalu ada peran dukungan sosial dan lingkungan kerja. Dukungan supervisor, atasan yang suportif, memberikan feedback konstruktif dan peduli kesejahteraan bawahan. Yang kedua, kenyamanan fisik, fasilitas istirahat, suhu kerja yang nyaman, dan ergonomi yang baik. Keamanan pekerja, lingkungan kerja fisik yang aman, APD memadai, dan prosedur keselamatan yang jelas. Lalu ada dukungan rekan kerja, dukungan keluarga, dan kebijakan organisasi. Teknik relaksasi dan olahraga. Olahraga teratur untuk mitigasi stres. Penelitian Unair 2023 pada nelayan tradisional menunjukkan bahwa olahraga teratur memiliki efek protektif signifikan terhadap stres panas. Nelayan yang rutin berolahraga memiliki kapasitas kardiovaskular yang lebih baik, toleransi panas yang lebih tinggi, dan lain-lain. Teknik relaksasi berbasis bukti, yaitu pernapasan diafragma, progressive muscle relaxation, meditasi mindfulness, dan terapi musik. Lalu rekomendasi dan implementasi manajemen stres. Implementasi program manajemen stres yang komprehensif memerlukan komitmen dari semua level organisasi dan partisipasi aktif pekerja. Pendekatan yang paling efektif mengintegrasikan intervensi di level organisasi, kelompok, dan individu. Rekomendasi berikut disusun berdasarkan best practices dan literatur ilmiah dan studi kasus di Indonesia dengan fokus khusus pada konteks perkebunan dan pesisir yang memiliki tantangan unik. Rekomendasi untuk perusahaan perkebunan dan pesisir, penyediaan fasilitas kerja yang memadai seperti tempat istirahat, sanitasi, APD, dan first out. Program pelatihan manajemen stres dan kesehatan mental itu meliputi workshop manajemen stres, pelatihan supervisor mental health awareness, dan program per-support. Monitoring beban kerja dan rotasi tugas itu job analisis berkala, workload monitoring, rotasi tugas, dan flexible scheduling. Rekomendasi tambahan yaitu sistem komunikasi terbuka atau program kesejahteraan. Rekomendasi untuk pekerja yaitu kenali tanda-tanda stres dan lakukan tindakan coping, bangun komunikasi dengan rekan atasan, jaga pola hidup sehat, tidur, nutrisi, dan olahraga. Tidur cukup 7-8 jam per malam, nutrisi seimbang, dan olahraga rutin 30 menit atau 3-5 kali seminggu. Tips tambahan, work-life balance, continuous learning, dan spiritual and social. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.